Pernah nggak sih pemirsa nemu uang di jalan? Atau berhayal nemu uang yang jumlahnya hingga jutaan rupiah? Nah, kalau iya, uang itu kira-kira enaknya buat apa ya? Nasib mujur ini dialami oleh sepasang suami istri di Jalan Riakudu, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Bahkan saat dihitung jumlahnya mencapai Rp3.400.000. Sebelumnya uang dengan pecahan 100.000 dan 50 ribuan ini sempat menjadi jarahan warga. Namun uang tersebut berhasil dikumpulkan setelah direkam dengan ponsel oleh sang suami penemu uang sambil mengatakan akan diviralkan. Setelah seluruh uang beserta dompet berada di tangan, Pak Sutri ini pun menyerahkan hasil temuannya ke Mapolres Palembang. Depan mobil kami, nah kami di belakang dia. Pas nyok tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami punguti, ya ada yang ambek kan, jangan ada balik ke kami, udah ada dimbek, ada balik ke kami balik ke sini. Pasangan suami istri ini sengaja mengunggah video penemuan uang hingga ke kantor polisi agar warganet tidak curiga dan uang tersebut bisa kembali ke pemiliknya utuh sesuai dengan KTP yang ada di dompet. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Gedung Sekolah Dasar Negeri 01 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api dengan cepat berkobar dan merembet ke bangunan yang berada di sisi kanan. Beruntung saat kejadian, seluruh siswa sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban. Meski begitu, sejumlah warga sekitar sempat panik dan langsung keluar rumah lantaran khawatir kebakaran akan meluas. Api diketahui pertama kali muncul dari halaman luar yang kemudian menyambar ke dinding gedung hingga atap. Selain itu, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang disusul dengan semburan api. Itu pertama dari api kecil-kecil mas, terus naik yang nyamber ke atas mas tadinya, gitu. Itu awalnya yang terbakar apa itu? Oh enggak, dari bawah dulu nggak tahu apaan, pokoknya meledak dari bawah dulu mas. Ini Ada ledakan? ada ledakan. Berapa kali itu? Cuma 2 kali atau 3 kali lah gitu. SD itu, SD 01 Cempaka Baru mas. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun sejumlah ruang kelas di lantai 1 dan 2 hangus dilumat si jago merah. Petugas juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran, apakah karena pembakaran sampah, puntung rokok, atau sengaja disabotase pihak tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kobaran api membakar satu rumah di lorong Terusan Laut, Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Api dengan cepat membakar bagian belakang bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Petugas pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan api dengan cepat karena api hampir merambat ke rumah lain karena rumah yang terbakar berada di gang sempit di kawasan padat penduduk. Sementara warga yang panik segera menyelamatkan pakaian dan barang. Menurut saksi mata, api berasal dari kolong rumah panggung, diduga merupakan pembakaran tumpukan sampah. Api itu dari bawah rumah berarti? Oh, sudah meninggal. Oh, memang kosong rumahnya. Api baru berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat terbakar rumah sedang ditinggal penghuninya. Petugas dari Polrestabes Palembang masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak 16 September, Ibu Kota Nusantara mulai dibuka untuk masyarakat umum. Masyarakat bisa berkeliling di kawasan Plaza Sumbu Kebangsaan, menikmati keindahan Istana Garuda di area terbuka hijau. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara.
Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Sumbu Kebangsaan yang merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di antara Istana Negara dan juga di Taman Kusuma Bangsa. Ibu Kota Nusantara sudah mulai dibuka untuk umum dan untuk hari ini pun para pengunjung sudah mulai ramai untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara. Dan kita akan mencoba mewawancarai salah satu pengunjung. Halo Oma. Halo juga. Oma, boleh tahu nggak namanya siapa dan dari mana nih Oma? Boleh, ya saya namanya Ibu Hermin Balik. Ya, saya dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh, ya. dengan siapa aja Oma kesini? Ya, saya kesini dibawa dengan keluarga, anak-anak, cucu kekasih. Puji Tuhan, boleh masuk di lokasi. IKN. IKN. Iya. Ya, Kalau puji Tuhan. tanggapan Oma nih mengenai IKN seperti apa sih Oma? Waduh, luar biasa, bagus. Mudah-mudahan ke depan ini ya sudah bisa digunakan oleh pemerintah dan lebih bagus lagi. Oke, amin. Kita Amin. doakan bersama ya Oma ya. Oke, Terima kasih banyak Oma. Sehat Sama-sama. selalu. Ya, Tuhan berkati ya. Iya, pemirsa, untuk saat ini pemerintah terus melanjutkan pembangunan IKN dan saat ini sudah memasuki tahap ke-8 dengan fokus pembangunan yakni pembangunan hunian dan juga sekolah. Tentu kita akan menantikan bagaimana kelanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Kota Tua Jakarta dengan menampilkan beragam seni budaya dan seni tenun tradisional dari puluhan provinsi di Indonesia. Tidak hanya disuguhkan beragam pertunjukan seni budaya, pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas dari masing-masing daerah secara gratis. Antusias masyarakat terlihat saat pentas seni budaya bertajuk Color of Culture Festival digelar di Taman Fathahillah, Kota Tua Jakarta yang menampilkan seni budaya dan wastra atau kain tradisional yang syarat makna budaya Nusantara. Mengusung tema Bicara Wastra, berbicara tentang simbol keragaman dan kekayaan budaya bernilai tinggi, Color of Culture Festival menegaskan Indonesia kaya akan keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu event budaya yakni Color of Culture Festival yang dilaksanakan di Kota Tua Jakarta. Dan di sini juga masyarakat bisa langsung menyaksikan berbagai penampilan pertunjukan seni budaya dan juga berbagai macam aksesoris budaya dari Sabang hingga Merauke. Dan tentunya acara ini diselenggarakan secara gratis dan untuk mengetahui ada apa saja sih di sini kira-kira, ayo ikuti kami. Tak hanya disuguhkan pasar wastra seperti tarian, musik, pameran, dan workshop, pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner gratis. Dan pemirsa, ini salah satu kuliner dari wilayah Sulawesi Tengah. Ini namanya Kaledo. Kita mau coba makanannya seperti apa. Festival budaya ini pun menjadi pilihan hiburan sekaligus ajang tempat edukasi untuk anak mengenal lebih banyak kekayaan budaya Indonesia. Ya happy sih, kan nggak tahu juga ya kalau ada festival pas ke sini ada, jadi kok seru aja gitu. Bangga banget sih, soalnya kan banyak berjenis-jenis gitu ya, jadi tuh bangga aja. Dari Jakarta, Henry Aprila, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI Daob 8 Surabaya punya cara unik memperkenalkan balai yasa atau bengkel kereta api yang selama ini tertutup untuk umum. Berwisata ke bengkel kereta yang dihadiri ribuan pengunjung ini sekaligus menjadi media pembelajaran bagi anak-anak untuk mengenalkan transportasi kereta api. Meski harus mengantri panjang, ribuan orang termasuk anak-anak ini tampak sumringah saat berkunjung ke Balai Yasa Gubeng, Surabaya. Ini menjadi kesempatan langka karena selama ini tempat perbaikan dan perawatan kereta api tertutup untuk umum. Pada acara bertajuk Open House Bengkel Sepur kali ini, pengunjung dapat melihat setiap bagian perbaikan dan perawatan kereta secara langsung. Bahkan mereka dipersilahkan mencoba roll wagon atau alat yang biasa digunakan memindahkan kereta dan melihat berbagai macam lokomotif dengan livery vintage.
Para pengunjung juga bisa merasakan sensasi kereta panoramik yang memiliki sejumlah fasilitas mewah. Tak lupa, pada gelaran ini pengunjung dapat berbelanja souvenir miniatur kereta api dan menikmati bazar dari UMKM. Banyak pengunjung datang bersama keluarga karena acara ini bisa dijadikan media belajar atau mengenal transportasi kereta api bagi anak-anak. Ini pertama kali ke Balai Yasa, seru juga. Balai Yasa juga mengadakan open house, jadi bisa ngerasain macam-macam kereta, kayak ada panoramik, terus ada kereta makan yang mewah juga. Pengalaman pertama kali saya masuk ke Balai Yasa Surabaya, saya bisa melihat bagaimana proses perbaikan kereta dan saya bisa merasakan kereta panoramik dan kereta makan yang bagus. PT KAI Daob 8 Surabaya menggelar acara Open House Bengkel Sepur secara gratis dalam rangka merayakan ulang tahun KAI ke-79. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Animation and Games hadir di event Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang berlangsung meriah. Ratusan orang tua beserta anak-anaknya sangat antusias untuk bertemu langsung dengan karakter Kiko dan Lola. Pameran Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang digelar di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung berlangsung meriah. Para pengunjung terutama anak-anak sangat antusias mengikuti acara dan menari bersama dua karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation, Kiko dan Lola. Selain acara di panggung utama, orang tua beserta anak-anaknya juga menyerbu buat MNC Animation. Selain mendapatkan souvenir khas Kiko, anak-anak juga dapat mengikuti berbagai aktivitas seru seperti mewarnai gambar tokoh-tokoh dalam serial animasi tersebut. Tadi lihat yang ini aja, Kiko yang joget-joget gitu aja. Gimana ini anaknya terhibur nggak, Bu? Terhibur. Memang Kiko itu ada pesan moralnya nggak? Iya sih. Banyak ya? Iya, ini kayak misalkan ada yang jahil ke temannya, jadi kan dikasih tahu nggak boleh kayak gitu. Dalam acara ini, MNC Animation and Games turut mempromosikan games terbaru yakni Kiko Survivor, Go Go Kiko, dan Games Arcade, serta serial animasi terbaru Titus yang tayang di RCTI, dan Zanna Whisper of the Volcano Isle yang juga akan segera tayang di bioskop. Dari yang saya lihat ya, antusias anak-anak di sini tuh sangat wah sekali ya. Dan antusias dan semangat anak-anaknya itu untuk melihat Kiko di acara ini sangatlah baik. Kami membuat event Baby and Kids Expo ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan menyiapkan generasi emas anak 2045. Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang berlangsung selama 4 hari dari 3 hingga 6 Oktober ditargetkan meraup transaksi 5 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasang Cagup-Cawagup Jakarta menyampaikan janji-janjinya dalam debat pilkada pertama. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Seolah tak pernah jera, seorang residivis kasus pencurian di kawasan Pasar Raya Kota Padang kembali diringkus Satreskrim Polresta Padang. Pelaku ditangkap lantaran kerap mencuri barang dagangan hingga inventaris kantor dinas perdagangan. Mendapat informasi keberadaan residivis pelaku pencurian, petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat menuju kawasan Pasar Raya Kota Padang. Tak butuh waktu lama, tersangka langsung dibekuk petugas di pintu masuk Pasar Raya Kota Padang. Selanjutnya, pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku ditangkap polisi lantaran sudah sangat meresahkan para pedagang pasar. Ia kerap mencuri sejumlah barang dagangan hingga inventaris kantor dinas perdagangan yang ada di pasar tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo menerima pelatihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelatihan ini menyiapkan para anggota Dewan terpilih di pemilihan legislatif 2024 agar mampu menyusun dan memastikan program-program yang baik untuk masyarakat dan sesuai visi misi partai. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo menggelar pelatihan penyusunan APBD bagi para kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilu legislatif 2024 lalu. Pelatihan ini digelar secara daring dan diikuti 381 anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo di seluruh Indonesia. Akan tanamkan kepada seluruh anggota dewan yang terpilih dan sudah dilantik dari Partai Perindo agar bisa menjadi corong kekritisan untuk menguliti APBD daerahnya masing-masing, memastikan bahwa setiap rupiah itu benar-benar efektif digunakan. Ahli e-budgeting Gagat Jiwarno turut dihadirkan guna memberikan pemahaman dan teknis penyusunan anggaran yang baik dan benar. Anggota DPRD tidak hanya sebatas merencanakan APBD tetapi juga harus mampu mengawasi penyusunan anggaran. Secara regulasi ada ketentuan tentang pergeseran anggaran. Nah, pergeseran anggaran itu bukan sembarangan loh Pak. Jadi pergeseran anggaran itu harus ada pemicunya. Jadi pemicunya apa? Tidak bisa digeser sewaktu-waktu. Kalau pemicunya tidak ada ya tidak boleh. Selain dituntut mampu merencanakan APBD 2025 sesuai kebutuhan masyarakat, anggota Dewan juga harus memegang amanah dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, debat Pilkada Jakarta 2024 pertama digelar di Expo Jakarta Pusat pada tadi malam. Para cagup dan cawagup Jakarta bertarung penuh semangat menyampaikan visi dan misinya masing-masing. Acara ini diharapkan dapat menjadi ajang menarik bagi para pemilih Jakarta dengan mengusung tema sentral penguatan sumber daya manusia serta transformasi Jakarta menjadi kota global. Di segmen pertama, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur diperkenankan menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam waktu 4 menit. Pasangan nomor 1, Ridwan Kamil Suswono menjadi yang pertama menyampaikan visi misinya. Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan di mana kami calon pemimpin dan Anda warga di Jakarta bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnainya. Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global. Jayakarta membuka jalan sebelum Batavia ada Jakarta, Jayakarta. Dengan bismillah. Waktu habis Pak Suswono, waktu habis. Mohon maaf Pak Suswono. Usai pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, berturut-turut pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana, serta Pramono Anung, Rano Karno menyampaikan visi misinya. Mereka juga mengusung tema untuk membangun Jakarta yang lebih maju dan lebih baik. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventive medicine yang aman dan beradab. Menyehatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pakai libur. Urusan kesehatan harus cepat dan responsif. Encang-cingnya Babe dan saudara-saudara sekalian, pokoknya nggak ribet dah. Kami cuma mau bilang perubahan itu bisa kok. Tanpa harus bikin kepala puyeng. Pemerintah itu harusnya kayak teman yang asik. Kalau mau bantuin ya bantuin yang beneran. Pemirsa, pada sesi pernyataan penutup, ketiga paslon cagup dan cawagup Jakarta sama-sama menyampaikan janjinya untuk membangun Jakarta. Pasangan RK Suswono berjanji akan merilis kartu kamu atau kartu maju Jakarta. Pasangan Darmakun berjanji akan menghapus pajak pelayanan restoran atau rumah makan. Sementara pasangan Pramono Rano menjanjikan Jakarta masuk 50 kota besar global.
Semua program yang bagus dari Pak Ali Sadikin, Pak Sutioso, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Ahok, termasuk Pak Anies akan kami pertahankan. Contohnya, kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas, dan lain-lain yang sudah ada, kami akan pertahankan. Kami hanya menambah 2 saja hasil curhatan warga. Satu ada kartu pelayan rumah ibadah, ya, yang satu lagi adalah kartu untuk anak yatim Jakarta. Tapi kartunya kebanyakan kalau masing-masing pegang sendiri, sehingga kami akan mempunyai sesuai dengan kemajuan digital, kartunya cukup 1. Namanya kartu kamu, K-nya dari Jakarta, M-nya maju. Kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan. Pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu kami akan mengeluarkan kebijakan bagi UMKM atau rumah makan. Kami akan hapus PB1-nya yang tadinya 10, kami buang 0-nya. Jadi tinggal 1%. Kita pastiin semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat. Tata kelola pemerintahan yang responsif dan manusiawi. Gen Z dan milenial nggak perlu khawatir, kami akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat. Mulai dari public speaking hingga literasi finansial. Kami berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang inklusif. Di mana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai. Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesejahteraan, gaji yang layak dan akses layanan dasar. Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Masih seputar debat perdana Pilkada Jakarta, pemirsa, ada beragam ekspresi dari para cagup dan cawagup saat mengikuti acara debat tadi malam. Ada yang terlihat tenang dan tegang, ada pula yang terkesan gugup dan gemetar. Bagaimana perasaan mereka usai mengikuti debat pertama ini? Berikut cuplikannya untuk Anda. Debat bagus ya, hubungan kami antara nomor 2, nomor 3 juga hangat. Tidak ada ketegangan yang sifatnya personal, semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya. Saya kira itu sangat baik, mudah-mudahan di debat kedua ketiga makin keren, makin hangat, sehingga Pilkada Jakarta naik kelas. Ya secara umum saya kira saya puas ya, apalagi mendampingi gubernur yang punya pengalaman yang luar biasa kan. Jadi saya relatif lebih ringan lah. Udah plong ya Pak ya? Oh iya lebih ringan. Happy nggak dengan performance hari ini? Saya tidak bisa bicara happy apa tidak. Puas? Setidaknya kami sudah melewati 1 acara debat. Berarti masih ada beban 2 debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri Bu. Nggak ada bikin-bikin coret-coretan Bu. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget, lebih rame dari yang pertama. Mereka datang sifatnya gotong royong. Baik, Bang Dul sendiri bagaimana? Happy nggak? Puas nggak dengan performance di panggung tadi? Happy sekali, alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya, karena memang kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana, biar masyarakat yang menilai. Informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca Anda. Saya Bibi Kristami, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. We'll be right back.